Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Dwi Anja Putri. Saya mahasiswa dari Stikes Termalemba Padang, jurusan D3 Rekam Medis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ujian komprehensif saya yang berjudul Studi Literatur tentang Ketepatan Kodifikasi Diagnosis Fraktur berdasarkan ICD-10. Yang pertama, latar belakang. Alasan saya mengambil penulisan ini karena pada kasus diagnosis fraktur di mana hasil coding yang dituliskan belum lengkap. Karena pada kasus fraktur tersebut membutuhkan tambahan karakter apakah fraktur terbuka atau tertutup. 2. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat saya ambil yaitu studi literatur tentang ketepatan kodifikasi diagnosis fraktur berdasarkan ICD-10. Tujuan dari penelitian ini, tujuan umumnya yaitu untuk mengetahui gambaran tentang studi literatur ketepatan kodifikasi diagnosis fraktur berdasarkan ICD-10. Tujuan khusus yang pertama untuk mendeskripsikan kejelasan penulisan diagnosis fraktur berdasarkan ICD-10. Yang kedua, untuk mendeskripsikan kelengkapan kodifikasi diagnosis fraktur berdasarkan ICD-10. Dan tujuan yang ketiga, yaitu untuk mendeskripsikan ketepatan kodifikasi diagnosis fraktur berdasarkan ICD-10. Yang keempat, ruang lingkup. Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam studi literatur ini adalah kejelasan penulisan diagnosis fraktur, kelengkapan kodifikasi diagnosis fraktur, dan ketepatan kodifikasi diagnosis fraktur berdasarkan ICD-10. Berdasarkan hasil pencarian jurnal pada Google Scholar dengan menggunakan keyword ketepatan kodifikasi fraktur, sehingga ditemukannya 10 jurnal. Ini adalah contoh beberapa jurnal yang telah ditemukan. Bab 3, kerangka teori. Berdasarkan Permenkes nomor 76 tahun 2016 tentang pedoman INA-CPJS dalam pelayanan kesehatan, didapatkan kodifikasi dalam pelayanan kesehatan. Pengkodean dalam pelayanan kesehatan tersebut, faktor yang mempengaruhi akurasi kode, yang pertama, tenaga medis seperti dokter, dan yang kedua, petugas coding. Faktor yang mempengaruhi ketepatan pengkodean tersebut, yang pertama, kejelasan penulisan diagnosa penyakit, yang kedua, kelengkapan penulisan diagnosa, dan yang ketiga, ketepatan dalam menetapkan diagnosa penyakit tersebut. Bab 4, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian studi literatur untuk mendapatkan gambaran dan informasi dengan metode kajian literatur review, dan untuk mengetahui gambaran ketepatan kodifikasi diagnosis fraktur berdasarkan ICD-10. Yang kedua, metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu penulis melakukan pengumpulan jurnal melalui website portal jurnal yang dapat diakses dari Google dan Chrome. Teknik cara pengumpulan dilakukan dengan mengikuti kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi dari jurnal studi literatur yaitu jurnal yang terbit 5 tahun terakhir, jurnal yang mencangkup tentang diagnosa external cause pada kasus fraktur, dan jurnal yang berkaitan dengan tujuan khusus penulis. Kriteria eksklusi yaitu jurnal yang tidak mencangkup tentang external cause dan jurnal yang tidak berkaitan dengan tujuan khusus penulis. Hasil kriteria inklusi dan eksklusi. Berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, terdapat 10 jurnal yang ditemukan, dan penulis mengambil 5 jurnal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode analisa data. Analisa data dilakukan dengan menggunakan teknik literatur review, di antaranya mencari kesamaan, ketidaksamaan, pandangan, perbandingan, dan ringkasan dari setiap variabel, yaitu ketepatan pengkodean diagnosis fraktur, kelengkapan pengkodean diagnosis fraktur, dan kejelasan penulisan diagnosis fraktur. Bab 5, pembahasan.
Yang pertama, dari jurnal Hubungan Kejelasan dan Ketepatan Penulisan Diagnosa Penyakit dengan Ketepatan Pengkodean Diagnosa Penyakit berdasarkan ICD-10 dengan penulis Maisaroh dan Elza Juniati. Di sini penulis mengambil variabel kejelasan penulisan diagnosa fraktur dengan hasil penelitian, yaitu kejelasan penulisan diagnosa yang tidak jelas sebanyak 57,5% dari jumlah 87 berkas yang diteliti. Dari telaah jurnal terdapat kekurangan, yaitu pada penelitian ini tidak menuliskan sumber data yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dan kelebihan dari jurnal tersebut yaitu tujuan penelitian yang jelas, jenis penelitian yang digunakan deskriptif dengan metode kuantitatif. Analisis faktor yang mempengaruhi kelengkapan kode external cause dengan penulis Kartika Asih Pratiwi dan Diah Ernawati. Di sini penulis mengambil variabel kelengkapan kodifikasi diagnosis fraktur dengan hasil yang didapat, yaitu yang pertama, dari 10 berkas rekam medis lebih dari separuh yang menyertakan kode cedera tapi tidak melengkapi kode external cause. Yang kedua, kurang dari separuh 20% kode diagnosa yang hanya terisi sampai karakter kelima. Dari telaah jurnal didapatkan kekurangan, yaitu pada penelitian ini tidak dituliskannya metode penelitian yang digunakan. Yang kedua, pada penelitian ini sampel yang diambil kurang sesuai dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan. Dan kelebihan yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, tujuan penelitian yang jelas, dan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Yang ketiga, analisis ketepatan pengkodean diagnosis berdasarkan ICD-10 dengan penerapan karakter kelima pada pasien fraktur rawat jalan semester 2. Yang ditulis oleh Nikade Ruslianti, Anas Rahmat, dan Haryanto Nur Seha. Di sini penulis mengambil variabel tentang ketepatan pengkodean diagnosis fraktur dengan hasil yang didapat. Yang pertama, yaitu dari 86 berkas rekam medis terdapat lebih dari separuh, yaitu 89,5% kode diagnosa yang tidak tepat. Penulis menelaah jurnal tersebut dan didapatkan kekurangan, yaitu pada penelitian ini tidak menuliskan teknik pengambilan sampel yang digunakan. Dan pada penelitian ini tidak menuliskan sumber data yang digunakan dalam penelitian tersebut. Pada jurnal yang berjudul Tinjauan Ketepatan Kode Diagnosa Cedera dan Penyebab Cedera External Cause Pasien Rawat Inap oleh penulis Ikhwan Syamsuriansyah Muhammad Makmur Purnairawan. Di sini penulis mengambil variabel ketepatan kodifikasi diagnosis fraktur dengan hasil penelitian yang didapat, yaitu dari 50 berkas rekam medis lebih dari separuh 94% kode diagnosis cedera yang tidak tepat. Dari telaah jurnal terdapat kekurangan pada jurnal tersebut, yaitu yang pertama, pada penelitian ini tidak dituliskan metode penelitian yang digunakan. Yang kedua, pada penelitian tidak dituliskan beberapa jumlah populasi yang diambil. Dan kelebihannya yaitu penelitian menjelaskan tentang tujuan penelitian dan teknik sampel yang digunakan. Dari hasil penelitian yang didapatkan, maka penulis dapat menentukan kesamaan, ketidaksamaan, pandangan, perbandingan, dan ringkasan. Yang pertama, kesamaan dalam literatur, yaitu variabel yang memiliki kesamaan dalam ketidaktepatan pengkodean dapat dilihat dari kejelasan penulisan diagnosanya. Yang kedua, ketidaksamaan dalam literatur review. Dari beberapa jurnal tersebut, penulis menemukan ketidaksamaan terhadap pengkodean, terhadap ketepatan pengkodean. Di antaranya variabel yang dapat dilihat dan memiliki ketidaksamaan dapat dilihat dari hasil ketepatan pengkodean tersebut. Yang ketiga, pandangan.
Berdasarkan pandangan penulis dalam beberapa jurnal penelitian yang telah diamati, penulis mendapatkan pandangan, penulis melihat bahwa pendahuluan yang belum saling melengkapi. Hal ini dilihat dari dalam isi pendahuluan yang tidak menuliskan hasil survei awal yang telah dilakukan. Lalu penulis melihat dalam menjelaskan metode penelitian yang ada dari beberapa jurnal tersebut, adanya kekurangan dalam menuliskan metode penelitian. Yang keempat, perbandingan. Di sini penulis membandingkan teori dengan hasil yang telah diamati. Namun dari hasil perbandingan antara jurnal yang membahas tentang ketepatan pengkodean diagnosis penyakit dengan membandingkan teori yang telah dipelajari terhadap hasil penelitian dari masing-masing jurnal, teori tersebut tidak diterapkan dalam mengkode diagnosis fraktur. Yang kelima, ringkasan. Dari beberapa jurnal penelitian yang ditemukan adanya persamaan dalam pembahasan terhadap ketepatan pengkodean. Yang pertama yaitu dapat dilihat dari kejelasan penulisan diagnosis. Jadi dari beberapa jurnal ada yang membahas tentang kejelasan penulisan diagnosis. Lalu dari beberapa jurnal tersebut ada juga yang membahas tentang kelengkapan kodifikasi diagnosis. Dan dari beberapa jurnal ada yang membahas tentang ketepatan pengkodean diagnosis. Bab 6, penutup. Kesimpulan, berdasarkan review dari 5 literatur yang dilakukan, diperoleh kesimpulan yaitu yang pertama, ketidakjelasan penulisan diagnosa dikarenakan tulisan dokter yang masih menggunakan tulisan bersambung dan tidak menggunakan huruf kapital. Yang kedua, kelengkapan pengkodean yang tidak lengkap yang berhubungan dengan lamanya pengalaman kerja petugas, pengetahuan petugas, dan sikap petugas yang masih rendah dalam menentukan pengkodean sampai karakter kelima. Dan yang ketiga, sebagian besar ketidaktepatan pengkodean diagnosa dikarenakan ketidakjelasan penulisan diagnosa dan ketidaklengkapan pengkodean diagnosa. Sarannya yaitu perlu penelitian lebih lanjut tentang ketidaktepatan pengkodean diagnosa yang dapat dilihat dari beban kerja petugas coding dalam mengkode diagnosa, latar belakang pendidikan petugas, dan komunikasi antara petugas coding dan dokter. Penjelasan dari karya tulis ilmiah yang berjudul Studi literatur tentang ketepatan kodifikasi diagnosis fraktur berdasarkan ICD-10. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.